Banyak orang menganggap kalau Asia bukanlah rumah sepak bola. Hal itu karena kualitas sepak bola di benua Asia tidak lebih bagus ketimbang Afrika misalnya. Negara-negara di Asia bahkan nyaris tidak pernah masuk ke semifinal Piala Dunia. Hanya pada 2002, perwakilan Asia Korea Selatan berhasil menembus partai semifinal. Asia boleh saja menjadi penguasa di olahraga tepok bulu. Tak bisa dipungkiri juga bahwa sanggup menasbihkan diri sebagai benua yang mencetak pebulu tangkis handal. Namun, soal sepak bola, Asia ibarat benda kecil dari kejauhan yang hanya bisa dilihat menggunakan teropong. Beberapa pemain Asia memang mentereng di berbagai liga top Eropa. Siapa yang tidak mengenal sosok sayap berkecepatan tinggi Son Heung-min? Dia adalah pemain timnas Korea Selatan yang kini menjadi batu tumpuan Tottenham Hotspur. Terakhir, Son bahkan berhasil menjebol gawang Manchester City di laga pembuka Premier League musim 2021-2022. Kita juga bisa menyebut nama-nama lain seperti Takefusa Kubo, pemain Mallorca yang dijuluki Messi Jepang, Hwang Hee-chan yang kini memperkuat Red Bull Salzburg, dan tentu saja Takumi Minamino yang menghiasi skuad Liverpool. Namun begitu, perkembangan sepak bola di Asia sendiri seperti melambat, terutama liga-liga di Asia. Kendati beberapa klub sudah mampu mendatangkan pemain kelas dunia. Lantas, apa sih yang membuat sepak bola di Asia begitu buruk? Kestabilan ekonomi adalah faktor yang boleh jadi paling berpengaruh di sepak bola Asia. Kita tentu tahu sepak bola tak mungkin bisa berjalan dengan baik apabila kondisi ekonomi seperti Indonesia kala pandemi datang memburuk. Ekonomi di Asia tak stabil dan itu juga berpengaruh pada kualitas sepak bola di benua kuning. Contoh saja Iran. Timnas Iran hampir selalu tampil di Piala Dunia dan bahkan salah satu legendanya, Ali Daei, menjadi pencetak gol terbanyak di level timnas walau kini sudah dilampaui Cristiano Ronaldo. Namun kondisi finansial di negara itu tak bagus. Begitu pula akhirnya berpengaruh pada federasi sepak bolanya. Pendapatan per kapita di Iran jelas masih jauh dibandingkan dengan negara lain. Sebut saja Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, Qatar, dan bahkan Brunei Darussalam. Qatar, negara dengan pendapatan per kapita tertinggi se-Asia dengan nilai 59.924. Jepang, 49.000. Arab Saudi, 19.390. Korea Selatan, 28.361 dan Brunei 32.420. Sementara, pendapatan per kapita Iran hanya di angka 5.944. Hasilnya, Liga Iran justru acak adut, dan wajar saja kalau tim-tim dari Iran tak mampu berbicara banyak di kancah Asia. Hanya ada 5 negara masyhur di Asia: Saudi Professional League, G1 League, Chinese Super League, K-League 1, dan A-League. Namun kekuatan liga-liga tersebut tidak merata, berbeda dengan Eropa. Kalau di Liga Champions Eropa kita akan susah menebak tim dan dari liga mana yang bakal juara, meskipun sudah tentu bukan Arsenal apalagi Tottenham. Nah, kalau di Liga Champions Asia, juaranya sudah bisa ditebak, kalau tidak dari Liga Korea atau Liga Jepang. Ulsan Hyundai dan Urawa Red Diamonds menjadi 2 tim yang paling banyak mengoleksi gelar AFC Champions League. 2 tim tersebut masing-masing meraih gelar Liga Champions Asia 2 kali sejak digelar pada 2003. Hanya Al-Ittihad Jeddah, tim asal Arab Saudi, yang sanggup menyamai rekor kedua klub tersebut. Ketidakmerataan ini juga akibat dari kondisi finansial masing-masing klub di Asia. Misalnya saja Guangzhou Evergrande, klub terkaya di Asia itu memiliki harta mencapai nilai 9,5 triliun rupiah. Selain Guangzhou Evergrande, Liga Cina juga masih mempunyai Shanghai SIPG yang memiliki skuad termahal di Asia. Totalnya 43,7 juta US dollar atau sekitar 624,87 miliar rupiah. Di Liga Jepang, beberapa tim juga memiliki kekuatan finansial lebih dari sekedar memadai. Vissel Kobe,
klub Liga Jepang itu meraih pendapatan sebanyak 9,6 miliar yen atau setara 1,2 triliun rupiah pada 2018-2019. Pendapatan mereka naik menjadi 11,4 miliar yen atau 1,5 triliun rupiah pada 2019-2020. Wajar saja dengan kekuatan finansial bak klub kaya Paris Saint-Germain, Vissel Kobe mampu mendatangkan gelandang legendaris FC Barcelona, Andres Iniesta. Tak hanya Vissel Kobe, klub lain seperti Shanghai SIPG yang tak mau menyia-nyiakan finansial mereka juga memboyong mantan pemain Chelsea, Oscar, dan bintang Brazil, Hulk dan Paulinho. Coba bandingkan dengan klub-klub dari negara Asia lain, misalnya Taiwan Football Premier League yang menjadi liga dengan nilai skuad terendah di IFC. Total nilai semua skuad yang ada di Liga Taiwan tersebut hanya 5 juta dolar atau 72,31 miliar rupiah. Bagaimana mungkin klub-klub di Taiwan bisa mendatangkan pemain top? Wong memperbaiki stadion saja barangkali nyicil. Kendati sepak bola Asia dianggap buruk dan jarang sekali disorot, tim-tim di Asia masih sanggup untuk menggaji para pemainnya. Bahkan beberapa pemain di liga-liga Asia mendapatkan gaji yang boleh jadi sanggup untuk membeli satu pulau di Indonesia. FYI, for your information, menurut Transfermarkt, rata-rata harga pasaran pemain-pemain yang tampil di Liga Champions Asia kurang lebih 401,8 ribu dolar atau 5,74 miliar rupiah. Nama-nama pemain top Liga Eropa seperti Oscar yang pernah tampil bersama Chelsea mendapat gaji tinggi di Shanghai SIPG. Nilai market Oscar mencapai angka 278,11 miliar rupiah di klub Tiongkok tersebut. Sementara itu, ex-gelandang Blaugrana Andres Iniesta pernah menjadi pemain dengan nilai transfer termahal sepanjang sejarah Liga Jepang. Iniesta dikabarkan mendapat gaji 30 juta dolar atau setara 431,1 miliar rupiah per tahun. Walaupun belakangan ini harga Iniesta di pasaran anjlok sampai 2,79 sekian dolar atau 39,9 miliar rupiah. Tim-tim di Liga Super Malaysia pun sanggup membayar gaji pemain dari Asia Tenggara dengan nilai yang bikin mata terbelalak. Para pemain ASEAN paling sedikit mendapat gaji 31 ringgit atau sekitar 105 juta rupiah per bulan. Tak ayal, beberapa pemain hebat Indonesia banyak yang merumput di negeri jiran. Sebut saja seperti Ryuji Utomo dan Syahrian Abimanyu. Sementara di Liga Indonesia sendiri gaji para pemain lumayan beragam. Ada yang berkisar antara 150 sampai 250 juta per bulan dan ada yang sampai 2,1 miliar rupiah per tahun. Stefano Lillipali, pemain Bali United itu menjadi pemain di Liga Indonesia termahal dengan nilai transfer mencapai 6,1 miliar rupiah. Diikuti nama-nama seperti Mark Klok dan Febri Haryadi yang masing-masing senilai 6,1 miliar rupiah dan 5,9 miliar rupiah. Meskipun tak begitu kompetitif dan buruk, liga-liga di Asia boleh juga untuk menjadi tempat terakhir pesepak bola hebat sebelum akhirnya memutuskan pensiun. Mungkin pemain sekelas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bakal tampil di Liga Jepang atau bahkan Liga Indonesia. Tentu dengan syarat sudah tidak laku. Bayangkan kedua pemain itu bermain di Liga Indonesia. Wah, sudah pasti banyak yang menonton. Keuntungan klub bakal naik signifikan, walaupun keduanya hanya bermain sepak bola di game FIFA lantaran kompetisi Liga Indonesia mangkrak.